Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Romdona R. Pradana, Siti Nur Aisyah, Titis Anggun Mutiani, Yunita Wahyu Pertiwi, ingin mempresentasikan tentang hubungan antropologi dengan ilmu pengetahuan sosial. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian antropologi. Antropologi disebut ilmu yang baru atau muda karena perkembangan antropologi relatif baru. Sedangkan antropologi juga dapat disebut ilmu yang tua karena sejarahnya, terutama bagi antropologi yang disebut dengan etnografi, telah dikerjakan orang dari berbagai bangsa di dunia sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Walaupun antropologi dikatakan ilmu yang relatif muda, antropologi adalah studi tentang ras manusia, budaya, dan masyarakatnya, dan perkembangan fisiknya. Adapun pengertian antropologi menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut David E. Hunter dalam The Study of Anthropology tahun 1976 menjelaskan bahwa antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang kedua, menurut William A. Haviland dalam Cultural Anthropology tahun 1975 menjelaskan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dengan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Untuk yang selanjutnya, sejarah antropologi. Menurut A.J.F. Coben, guru besar antropologi Universitas Amsterdam, membedakan antara dua golongan ahli antropologi, yaitu komparatives dan non-komparatives. Sedangkan menurut G.P. Murdoch mengklasifikasikan kebudayaan ada 6 tipe perbedaan, yaitu yang pertama tipe Hawaii, yang kedua tipe Iroquois, 3 tipe Eskimo, 4 tipe Sudan, 5 tipe Omoha, 6 tipe Crow. Objek ilmu antropologi. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropolog memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia, antara lain perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Fungsi ilmu antropologi. Antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Studi antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Perkembangan antropologi di Indonesia. Perkembangan antropologi dimulai dengan penelitian adat istiadat, sistem kepercayaan, struktur sosial, dan kesenian dari suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda. Ruang lingkup antropologi. Ilmu antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam arti yang sangat luas, karena ilmu tersebut tidak hanya mempelajari secara biologi, namun mempelajari manusia dalam berbagai aspek. Cabang-cabang ilmu antropologi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Antropologi ekonomi, 2. Antropologi pembangunan, 3. Antropologi kesehatan, 4. Antropologi politik. Ilmu pengetahuan sosial. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial yang sering disingkat dengan IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Luasnya kajian IPS ini mencakup beberapa kehidupan yang bersifat majemuk, baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun politik. Macam-macam ilmu pengetahuan sosial.
1. Antropologi dikenal sebagai ilmu kemanusiaan. Antropologi mencakup beragam topik mulai dari perilaku manusia hingga hubungan budaya dan bagaimana evolusi umat manusia telah memengaruhi struktur masyarakat. Ini sering digambarkan sebagai suatu yang ilmiah dan humanistik, yang berarti sangat cocok untuk siapapun yang mencari kesenangan untuk kedua jenis subjek ini dan sementara berfokus pada sejarah sampai batas tertentu. Arkeologi. Sementara banyak orang berpikir arkeolog seperti Indiana Jones, kebenarannya sangat berbeda meskipun tidak kalah menarik. Mirip dengan antropologi, arkeologi adalah studi tentang kemanusiaan yang jauh lebih bergantung pada bukti material yang ditinggalkan oleh budaya, penggalian, analisis, dan survei yang harus dilakukan. Ekonomi melihat produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kamu dapat memilih untuk mengambil pandangan yang dekat atau yang luas. Geografi. Meskipun banyak dari kita mungkin ingat geografi sebagai subjek di sekolah yang terlalu sering melibatkan peta. Namun geografi melampaui itu menganalisis populasi, tanah, hubungan antara keduanya, dan sering menghubungkan ke ilmu bumi atau seperti geologi. Sejarah. Sejarah adalah subjek yang luas, mencakup area yang luas dan periode waktu dunia. Hukum. Mempelajari hukum akan memberimu kesempatan untuk melihat berbagai sistem hukum dan untuk fokus pada bidang tertentu, hukum kontrak, hukum internasional, atau hukum pidana. Ilmu bahasa. Linguistik adalah studi tentang bahasa, melihat bentuk, konteks, atau maknanya. Daripada belajar berbicara bahasa tertentu, linguistik lebih tentang bagaimana bahasa itu sendiri bekerja. Ilmu politik. Politik mempengaruhi setiap bagian kehidupan, jadi tidak heran hal itu menjadikan bidang studi yang sedemikian menarik. Sering dipecah menjadi filsafat politik. Psikologi, baik teori dan eksperimental. Psikologi mempelajari perilaku sosial dan proses neurobiologis. Dengan bidang studi yang begitu luas tentang pikiran manusia, kamu akan berspesialisasi dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin perkembangan anak, hubungan interpersonal, atau psikologi sosial, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, baik pada level individu maupun struktural. Mungkin cukup ini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.